Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillah, syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya. Terutama di bulan suci Ramadan ini, Allah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada umat manusia, khususnya kepada orang-orang yang beriman. Salah satu nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semuanya, yaitu dengan dilipatkan atau dilipat gandakannya seluruh amalan-amalan ibadah. Amalan ibadah sunnah bernilai amalan ibadah wajib. Amalan ibadah wajib dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirul anbiya wa imamur rusul. Beliau adalah nabi yang terakhir, la nabiyya ba'dah. Tidak ada nabi setelah beliau, akan tetapi beliau juga adalah penghulu atau pemimpin para rasul. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal tadi kami membacakan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Bacalah adalah perintah pertama yang diterima Rasulullah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukanlah perintah salat, bukanlah perintah puasa, bukan perintah zakat, bukan perintah haji, akan tetapi perintah yang pertama kali diterima oleh Rasulullah adalah perintah untuk membaca. Iqra, bacalah dengan nama Tuhanmu. Umat Islam dari ayat ini benar-benar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dianjurkan menjadi umat yang cerdas, umat yang teladan, umat yang mengedepankan ilmu dari segala sesuatu. Bahkan untuk mengerjakan suatu ibadah haruslah didahului dengan ilmu atau pengetahuan tentang ibadah tersebut. Orang yang akan sholat harus tahu bagaimana tata cara sholat. Tentunya salah satu pintu daripada ilmu adalah dengan membaca. Umat Islam sekarang ini berada pada masa-masa di mana umat Islam banyak meninggalkan keilmuan Islam, literasi Islam, sehingga umat Islam hilang pengetahuannya tentang bagaimana kebesaran peradaban Islam yang ditopang oleh para ulama, yang tentunya ulama tersebut adalah orang-orang yang senang dan gemar dalam membaca dan menulis. Terbukti umat Islam pernah memimpin dunia lebih daripada 1000 tahun
dan itu di backup dengan ilmu pengetahuan yang sangat besar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Jauzi pernah berkata atau menulis dalam bukunya yang berjudul Al-Hathu ala Hifdzil Ilmi, anjuran untuk menghafalkan ilmu. Ibnu Jauzi dalam kitabnya mengatakan bahwasanya umat Muhammad ini oleh Allah diberikan kelebihan. Salah satu kelebihannya adalah kelebihan untuk mudah dalam menghafal kitab sucinya. Bagaimana kita tidak mengatakan mudah? Bagaimana kita tidak bersyukur atas nikmat ini? Anak umur TK, anak umur SD, bahkan ada anak di umur 7 tahun sudah bisa menghafalkan Al-Quran lengkap 30 juz. Dan ini tidak kita dapatkan di umat-umat yang lain selain umat Islam. Bahwasanya Islam ini didasari dengan ilmu. Ilmu inilah yang mempertahankan keilmuan Islam, yang mempertahankan akidah Islam sampai bertahan ribuan tahun. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran, yang mana Ramadan disebut sebagai Syahrul Quran, merupakan pondasi awal daripada pendidikan Islam. Pendidikan Islam ini diawali dari bagaimana seorang anak bisa membaca Al-Quran, bisa menghafal Al-Quran, yang dengannya mereka dapat menuntut ilmu-ilmu selain daripada ilmu daripada Al-Quran tersebut, tentunya dengan dasar Al-Quran yang baik. Di akhir-akhir ini kita sudah mendengar geliat umat Islam baik di tanah air maupun di luar negeri untuk kembali kepada Al-Quran, kembali membumikan Al-Quran. Ini perlu kita sambut dengan baik. Ini adalah salah satu tanda-tanda kebangkitan umat Islam ketika umat Islam sudah mau kembali kepada Al-Quran. Fenomena seperti ini belum kita dapatkan 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, belum kita dapatkan. Ini adalah tanda-tanda kebangkitan Islam. Kemudian hadirin sekalian, anjuran untuk menuntut ilmu sangatlah perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita. Para ulama kita sudah memberikan pedoman, sudah memberikan motivasi yang sangat banyak dalam menuntut ilmu ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi, kana fi sabilillahi hatta yarji'ah." Barang siapa yang keluar dari rumahnya, keluar dari kampungnya dengan niat untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, au kana fi sabilillah, maka dia berada di jalan Allah sampai dia kembali. Artinya, kalaupun sampai dia meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, maka dia terhitung sebagai syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu ini adalah sesuatu yang harus diperjuangkan. Tidak bisa kita mendapatkan ilmu hanya duduk menghayal kemudian langsung pintar, tidak. Dalam sebuah pepatah atau syair Arab mengatakan, "Laukana nurul ilmi yudraku bil muna, maka yabqa fil bariyati jahil." Seandainya cahaya ilmu itu kita dapatkan hanya dengan menghayal, maka yabqa fil bariyati jahil, maka tidak akan ada orang bodoh di dunia ini. Tapi ilmu didapatkan dengan perjuangan, dengan susah payah. Kata Imam Asy-Syafi'i, "Man lam yadhuk dhullat ta'allumi sa'atan, tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi." Siapa yang belum merasakan susahnya, payahnya menuntut ilmu, maka dia akan merasakan susahnya menjadi orang bodoh seumur hidup. Walaupun hanya sesaat, dia akan merasakan menjadi atau pahitnya menjadi orang yang bodoh seumur hidup.
Ini yang harus kita tanamkan kepada generasi muda kita, generasi penerus kita, kepada anak-anak kita, supaya mereka tahu bahwasanya perjuangan dalam menuntut ilmu itu mutlak harus ada. Harus ada. Sehingga ilmu yang didapatkan pun adalah ilmu yang bermanfaat. Perlu diketahui, Rasulullah ketika berdoa tentang ilmu, beliau berdoa dijauhkan dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Ternyata ilmu itu ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat. Apa ciri-ciri ilmu yang tidak bermanfaat itu? Ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang semakin bertambah ilmunya, dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang semakin bertambah ilmu tersebut, kedekatannya kepada Allah pun semakin baik. Oleh karena itu, di surah Al-Alaq tadi yang kita bacakan diawali dengan Iqra, perintah membaca. Akhirnya, ayat terakhirnya wasjud waqtarib, dan sujudlah, kemudian mendekatlah kamu kepada Allah. Artinya, orang Islam yang betul cara mencari ilmunya, maka semakin banyak dia membaca, semakin banyak dia belajar, maka akhirnya adalah wasjud, semakin baik sujudnya, semakin sering sujudnya, waqtarib, dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan dengan momentum Ramadan ini kita dapat mengambil hikmah. Karena Ramadan ini disebut sebagai madrasah, sekolah. Maka kita mengambil ilmu banyak dari Ramadan ini. Kita merenungi diri kita, bagaimana supaya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan kita lulus dari madrasah Ramadan ini menjadi pribadi-pribadi unggul, membawa keluarga kita menjadi keluarga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mendapatkan gelar, yaitu la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada yang benar 100% datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ada silap lidah, ada kesalahan, itu datangnya dari pribadi kami sendiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syamsari Kita, Bupati Takalar. Saya Irma Andriani, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Takalar, mengucapkan selamat menjalankan ibadah Ramadan 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Desere, Wakil Bupati Kabupaten Takalar, mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Semoga amal ibadah puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehat selalu melaksanakan ibadah puasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Muhammad Darwis Sijaya, Ketua DPRD Kabupaten Takalar, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun 1442 Hijriah. Di bulan Ramadan, semua pintu maaf terbuka. Mari perbaiki ibadah dan perbanyak kebaikan. Marhaban ya Ramadan. Mohon maaf lahir batin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Nun wal kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Hajar Satemem, Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar,
Dengan ini ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan tahun 1442 Hijriah ini. Bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sambut bulan suci Ramadan 1442 ini dengan hati yang ikhlas. Itu kami mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Komandan Kodim 1426 Takalar, Letnan Kolonel JJT Catur Witanto SIP MSI MTR Han, mengucapkan selamat menunaikan ibadah Ramadan 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Beni Murjayanto, Kapolres Takalar, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salahuddin, Kepala Kejaksaan Negeri Takalar beserta jajaran, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Marhaban ya Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arwana Esa MH, Ketua Pengadilan Negeri Takalar, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Marhaban ya Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adhayani Saleng, Ketua Pengadilan Agama Takalar, mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun 1442 Hijriah. Semoga dalam melaksanakan ibadah puasa kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga besar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Takalar mengucapkan marhaban ya Ramadan 1442 Hijriah. Semoga Ramadan yang kita jalani dapat memberikan banyak berkah dan pintu-pintu kebaikan di masa pandemi Covid yang sangat menyengsarakan ini. Semoga Allah meridhai amaliyah Ramadan kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan, bulan yang dinanti, bulan penuh berkah dan ampunan. Saya Nikma Kasim beserta keluarga besar Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Takalar mengucapkan selamat menunaikan ibadah Ramadan 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim penggerak PKK Kecamatan Pulau Bangkeng Utara mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.